Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan bahas Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Langsung aja loncat ke bagian yang paling penting, yaitu weekly close pada hari ini. Dan kita bisa di sini untuk 3 bulan berturut-turut Bitcoin weekly close di atas dari BSB. Apakah kali ini benar-benar reversal ya atau fake out lagi seperti di bulan Agustus dan Juli? Lagi-lagi kita jangan tebak-tebakan ya. Kita tunggu aja sampai terjadi konfirmasi atau enggak begitu ya. Dan please mungkin satu aja hal yang harus gue ingatkan langsung di depan ya. Jangan all in ya, please jangan all in. Bagi lu yang udah ngerasain all in di sini ya. Bukan masalah ininya ya, bukan masalah oh nanti bisa naik lagi, enggak. Itu cuma ngomongnya aja di depan seperti itu. Tapi pas waktu nyangkut nanya lagi, aduh bang cut loss nggak ya, bang cut loss nggak ya. Ya itu semua orang-orang yang nyangkut saat dia dipucuk begitu. Nah makanya janganlah all in ya. DCA, kalau DCA jadi tenang gitu ya. Nah terus ada beberapa yang nanya, bang kenapa sih bang harus mantul dulu bukan cuma reclaim? Kalau ngomongin cuma reclaim ya gampang sih. Kita lihat aja dari 2 bulan kemarin-kemarin ya, bukan cuma 2 bulan berturut-turut kemarin ya. Di bulan Juli dan Agustus. Reclaim, waduh di sini udah panas banget semua. Wah pokoknya Bitcoin bakal 100.000 nih, 100.000 dalam waktu dekat. Wah ya, all in, hajar, borong, dar ya taunya ngedam. Kenapa bisa ngedam? Karena apa? Dia belum berhasil mantul. Ya mantul tuh sebenarnya simpel banget ya. Perbedaan mantul dengan retest apa? Retest tuh kayak gini nih ya. Jadi dia nggak bullish candle ya, tipis gitu, tipis atau bahkan merah begitu ya. Nah, jadi kalau tipis kayak gini atau merah seperti di 2022 ini sering kali terjadi fake out begitu ya. Jadi makanya gue udah bilang dari kemarin-kemarin reclaim itu baru setengah jalan begitu ya. Kalau setengah jalan ya berarti belum beres kan begitu. Nah sementara kalau mantul kita langsung lihat aja statistiknya, jangan percaya gue. Lihat statistik. Kita ambil contoh mantul tuh di sini nih ya. Juni 2023. Reclaim udah dari kapan sih ya? Sini retest, mantul. Nah saat mantul akan cenderung membuat apa? Higher high. Walaupun ini higher high-nya tipis ya, tapi still higher high gitu. Nah kita ambil lagi contoh di sini mantul juga nih, tapi mantulnya lumayan ekstrim langsung ngepam 26% begitu. Tapi lagi-lagi saat terjadi pantulan itu akan membuat higher high ya. Ambil lagi contoh mana? Di sini ya di 2021 ya. Reclaim. Reclaimnya itu dari tanggal 9 Agustus. Mantulnya baru tanggal 27 September. Ya memang begitu. Kadang-kadang kita harus bersabar menunggu ya. Nah, tapi jangan sampai berpikir gini, oh kalau reclaim terus kita nunggu mantul udah aja bengong. Enggak, tetap DCA. Tetap DCA. Nah, kayaknya gini, kemarin-kemarin tuh kayaknya ada beberapa yang sedikit berpikir bahwa oh kalau main scenario bearish berarti jangan dibeli dulu. Salah, bukan ya. Tetap akumulasi. Cuman kalau kita pengen mengubah main scenario kita dari bearish menjadi bullish, kita butuh bukan M200, tapi kita butuh BSB. Apakah dia sudah mantul di BSB atau belum? Tapi DCA itu terus dilanjut gitu ya. Nah, lanjut lagi ya. Belum sampai sini, masih bisa terus ditarik sampai belakang ya. Kalau kita cek di sini ya. Selanjutnya itu mantul tuh di sini ya, tanggal 7 September. Ini lebih gila. Reclaimnya itu tanggal 27 April, mantulnya September ya. Berarti gila berapa bulan begitu. Nah, tapi ya itulah konfirmasi. Itu selama belum terjadi konfirmasi, masih aja ada kemungkinan bisa seperti kayak begini nih. Reclaim ya. Reclaim tanggal 13 Januari udah nih, udah BTC balik, tenang kita, udah all time high bentar lagi nih ya. Nih lu kebayang sih ya, dari posisi sini nih, posisi dari reclaim sampai ke higher high di sini tuh udah ngepam 20%. Ya di sini orang overconfident ya, normal-normal aja menurut gua. Wah, udah BTC bakal bentar lagi tembus ini membuat higher high dan new all time high. Tiba-tiba apa? Lupa statistik konfirmasi. Statistik mantul. Akhirnya pas waktu retest gagal mantul dan boom drop ke bawah. Tarik lagi, ayo boleh ya. Kita tarik lagi di sini. Reclaim, gagal mantul, jebol. Reclaim, gagal mantul, jebol ya. Kalau yang gua inget tuh ya, BTC cuma berapa kali ya? Cuma ada 1-2 kali aja yang dimana dia mantul ternyata malah fake out begitu ya. Sini mantul, lanjut higher high ya. Mantul, mantul higher high di sini ya. Lalu di sini mantul higher high. Terus ya statistiknya seperti itu. Sangat banyak sekali bukti bahwa saat mantul di BSB
disitulah Bitcoin akan lanjut membuat higher high atau kalau dalam posisi tertentu all time high begitu ya. Sementara kalau gagal mantul ya cenderung jebol. Nah exceptionnya di mana bang? Ini kan statistik pasti ada aja fake outnya. Bener, gue setuju banget. Apapun statistiknya nggak ada yang 100%. Pasti ada ya 98, 98, berapa, 99. Dan ini pun benar ya. Ini terjadi di 2014 ya. Ini zaman dinosaurus kalau buat kripto ya. Kita bisa di sini reclaim terjadi pantulan ya. Jadi reclaim pada tanggal 26 Mei 2014 dan mantul di tanggal 4 Agustus. Lo bisa di sini ya. Dia weekly close di atas dari BSB dan bullish. Ternyata apa? Fake out. Boom ya, malah ngedam. Lanjut bear market. Itu satu. Yang kedua terjadi di lebih awal lagi. Di sini. Nah ini di sini nih ya. Jadi reclaim pada tanggal 2 Januari dan ini BSB-nya pun baru keluar lagi. Ya, ini di 2012. Reclaim mantul di tanggal 30 Januari. Jebol lagi. Walaupun jebolnya nggak ekstrim ya sedikit. Tapi tetap ini masuknya ke jebol. Jadi ini dia kenapa gue bilang berkali-kali. Tunggu konfirmasi pantulan. Karena dia cuma baru 2 kali gagal. Sisanya ya, data yang kita punya dari 2012 sampai sekarang. Kalau mantul higher high. Mantul higher high. Begitu ya. Itu dia makanya kenapa kita bilang kita channel data dan fakta. Kita nggak mau tebak-tebakan gitu. Kita nggak mau bilang begini nih. Udah nih BTC di 60.000 last bottom jebol. Oh enggak, last bottom 55 jebol lagi. Enggak salah 50. Terus aja. Itu sama kayak orang apa? Itu sama kayak orang yang zaman dulu gue ingat banget di tahun 2000-an banyak sekali orang-orang yang memprediksikan kiamat. Ya sampai sekarang juga masih ada tapi nggak sebanyak dulu. Di 2000 itu nggak tahu kenapa orang kayaknya dulu mungkin ini ya kebawa sama tren Y2K ya, katanya di tahun 2000 akan kiamat semua. Jadi semua mencoba untuk bernubuat. Nah, jadi kayak gitu, kayak tebak-tebakan kiamat gitu menurut gua. Nah, nggak bener kalau kayak gitu menurut gua. Nah, kalau kita investasi trading kita butuh data dan fakta. Nah, data dan fakta gua sudah sajikan ke lu tadi. Kalau lu nggak mau lu berpikir enggak bang, itu nggak pas nih buat gua. Itu bukan indikator yang cukup untuk membuktikan sudah bullish. Ya monggo, boleh pakai cara lain. Tapi ya kalau sampai lu pakai cara lain, pastikan yang lebih mungkin secara persentase win rate-nya lebih gede. Ya di sini ada kan tadi 2 kali itu di 2012 dan 2014. Tapi menurut gua dari 2012 sampai sekarang cuma 2 kali ada false signal, itu menurut gua udah bagus banget. Gitu. That's why my main strategy dari investing di crypto adalah BSB di BTC. Karena BSB di lain nggak terlalu bagus ya. Lu cek di Ethereum, lu cek di Solana, dicek di mana-mana itu nggak sebagus kayak di BTC. Gitu. Kayak ambil contoh aja nih ya. Kita lihat di sini ya. Contoh mana ya dia? Ya pokoknya ada kayak contoh di sini pantulan. Nah, ini mantul nih. Nggak jadi higher high dulu, jebol. Begitu nggak serapi BTC. Nah, BTC serapi itu dari 2012. Cuma 2 kali false signal. Nah, makanya kenapa gue selalu mengingatkan para subscriber gue untuk jangan terburu-buru, jangan all in. DCA aja begitu. Ya, dan buat lu yang mungkin ya makanya tuh gue tadi taruh banget di depan ya. Saat kita ngomong main scenario bearish bukan berarti kita nggak akumulasi. Ini garis-garis biru ya. Ini kemarin ke angka 50 berapa 54.000, 55.000 itu tuh dibeli, gue akumulasi di situ. Ya, makanya kemarin lucu gue bingung, ada yang wah gara-gara lu gue nggak beli, hah kok bisa? Berarti tidak ditonton videonya gitu. Ya memang gue ngerti lah di Indonesia katanya tuh ada penelitian lah katanya ya. Attention span di Indonesia tuh sangat pendek begitu. Nah tapi ya jangan mau lu yang harus mengubah diri begitu. Karena kalau mau dibilang attention span gua pendek ya dulu juga pendek gitu. Karena capek pusing mikir-mikir ngapain. Ya tapi kalau hidup nggak dipikir jadi berantakan. Nah gua nggak mau hidup berantakan. Makanya dipikir apa-apa begitu ya. Malah mungkin sekarang keterusan mikirnya sampai jadi rada ngejelimet. Tapi ya nggak apa-apa. Ya dengan rada yang orang-orang bilang kadang-kadang gua ngejelimet. Tapi malah jadi profitable gitu. Oke, udah takut kelamaan ya. Kita masuk dulu ke news. Ini news datang dari US di mana sekarang makin banyak yang ini nih. Aduh, apakah presidential election tahun ini akan bisa mengubah future dari kripto begitu. Seperti yang kita tahu di zaman Biden begitu ya, itu capek lah ya, capek. Kenapa? Karena ya Gary Gensler merajalela dan diperbolehkan oleh rezim si Biden begitu ya. Di mana di sini dia menyatakan bahwa terlalu banyak uang yang hilang di dunia ini gara-gara crypto company nggak mau follow
aturan dari agensi dia atau SEC. Gue tanya balik, aturan lu apa bos? Begitu ya. Lu bilang aturan lu dilanggar. Tapi orang-orang seperti lu bisa cari sendiri, Coinbase, bahkan Binance dan berbagai macam project-project lain, bahkan Ripple itu minta, oke, kita minta regulatory advice. Maunya seperti apa? Lu mau hukumnya seperti apa untuk kripto? Nggak dikasih. Belum ada. Tiba-tiba mereka udah ngejalanin ya karena tidak ada regulatory advice gitu ya dari SEC, tiba-tiba dia disu. Ya, memang si kampret ini sedikit aneh jujurnya menurut gue ya. Nah, itu semua terjadi zaman Biden. Nah, sekarang kalau kita lihat Trump, dia sangat pro kripto begitu ya. Dimana dia ingin menjadikan Amerika ini di crypto capital of the planet katanya, dan juga ingin membuat strategic national Bitcoin stockpile yang bisa dibilang seperti gold reserve dari US begitu ya. Padahal kalau kita mau ngomong, dulu dia tidak pro kripto begitu, tapi di cycle ini ya dia sepertinya bukan di red pill tapi di orange pill oleh beberapa Bitcoin maxi dan akhirnya jadi pro kripto begitu ya. Nah, sekali lagi ini in stark contrast dibandingkan dengan Biden administration ya. Nah, di mana ya kita tahu crackdown-nya gila-gilaan. Untuk FTX ini menurut gua justru ini ya, ini malah kayak ditutup-tutupin jujurnya zaman Biden ya. Kalau kita tahu si CZ itu kan tiba-tiba dia kena karena masuk penjara kan ya, karena apalah katanya pencucian uang dan lain-lain semua. Nah, itu terjadi setelah dia main-main dengan FTX. Jadi waktu itu buat yang nggak tahu nih, buat yang belum cycle sebelumnya, CZ yaitu former founder dari exchanger ya, former CEO lah, kalau founder tetap lah ya, technically speaking nggak bisa dicabut namanya dari founder. Nah, dia dulu sempat bukan mobil FTX, dia seperti membeberkan bahwa FTX ini insolvent, dia pakai dananya buat yang lain-lain. Wah, di situ semua pada bank rush dan FTX akhirnya bangkrut begitu ya. Nah, kalau gue lihat malah anehnya FTX ini seperti dilindungi gitu, bahkan sama SEC menurut gue. Itu bahkan sampai ada teori konspirasinya bahwa ya Amrik tuh dulu sempat kayak melindungi FTX gitu ya. Dan si Gary Gensler ini kalau nggak salah dia kan dulu tuh di MIT ya. Bos dia tuh dulu kalau nggak salah keluarga dari si Sam Bankman-Fried juga. Jadi ya kacau lah. Jadi kalau menurut gua ini kalau sampai yang kepilih si Kamala Harris nggak akan beda jauh sama zaman Biden begitu. Dan itu bisa ya antara memperkecil atau memperlambat momentum kripto begitu. Nah, kalau si Trump yang kepilih ya nggak usah ngomong ini deh. Nggak usah ngomongin spesifik kripto. Di 2016 aja Trump itu membuat US secara peningkatan saham itu luar biasa gede, ekstrim ya. Nah, itu langsung terlihat juga di kripto. Nah, kebayang kalau sekarang dia bukan cuma membuat kebijakan-kebijakan yang bagus untuk saham, tapi juga untuk kripto. Wah, ya jadi simpel lah. Kalau November ini yang menang si Trump, possibility kita untuk lebih besar. Lagi-lagi bukan pasti ya, tapi possibility kita untuk lebih kuat bull marketnya itu lebih besar. Tapi kalau Biden, ya atau bukan Biden tapi Kamala Harris gitu ya. Ya ujung-ujungnya Kamala Harris. Sekarang gini deh, lu nggak ada rencana mau jadi presiden, tiba-tiba Joe Biden sakit, lu digantiin. Kira-kira lu semua kebijakannya kan kayak apa? Ya kan kayak Biden begitu. Jadi ya kalau lu mau kalau kita sampai ke bagian lagi Kamala Harris, nggak usah jauh-jauh, kita lihat aja kayak sebelumnya zaman si Biden begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk hari ini langsung ya kita dihajar dari hari Senin nih, nggak dikasih nafas. Hari Senin kita akan keluar data S&P Global US Manufacturing PMI dan juga Services PMI. Itu akan keluar jam 9 kurang 15. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam 9 kurang 15. Pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Just in case volatility tidak sesuai dengan harapan. Untuk yang konservatif dan yang intermediate lah mungkin ya. Buat yang agresif monggo silahkan berkreasi sendiri. Yang penting jaga resiko begitu, dan ya kalau bisa pakai safety belt juga, pasang SL lah buat yang agresif ya. Oke, next kita geser ke indeks dolar sebelum gue lupa ya. Indeks dolar dia ya nggak kemana-mana juga sih. Kita lihatlah apakah dia akan retest lagi ke 101,027 atau enggak. Dan nanti malam, dan Bitcoin dominance kembali reclaim MA20 ya. Jadi trennya masih cukup kuat sepertinya untuk Bitcoin dominance. Kita lihat apakah dia akan lanjut membuat higher high atau jangan-jangan
mulai membuat suatu lower high. Kalau terbentuk lower high berarti ada possibility bisa pecah struktur gitu ya. Oke. Itu kurang lebih secara makronya. Jadi ya kalau gue sih mungkin akan sekali lagi mengingatkan, please jangan all in ya. Gini, penyakit yang terlalu sering terulang itu kayak gini. Sampai sini. Wah, Bitcoin pasti bakal lebih dalam ya. Gue nggak usah beli dulu, buat apa beli di sini? Padahal kita selalu ngomong DCA aja, ya DCA terus gitu ya. Nggak beli di sini, naik. Enggak lah, fake out tuh kan bener turun. Nah naik lagi, waduh, gimana nih? Beli di resisten. Aduh, mending beli resistennya cuma DCA. Enggak. Kalau udah beli di resisten tuh udah kayak sepaket kayak bread and butter gitu ya. Udah lu beli di resisten, biasanya all in. Nah itu yang ngerusak lagi. Makanya kalau gua perhatiin DM satu sering bilang, nah lihat aja nih, kalau tiap kali terjadi reclaim, terjadi pump gitu ya, yang lumayan itu kalau sampai koreksi selanjutnya pasti banyak curhat. Aduh bang, gimana ya bang? Cut loss nggak ya bang? Aduh bang, gue pakai duit panas. Aduh, ya. Please jangan seperti itu, ya. Oke, kita sekarang masuk aja ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Di mana Maxi sedang ada limited time offer, deposit and trade to earn ya, sebesar 20 USD. Ini eventnya simple banget, langsung aja kita jelasin gimana cara kerjanya. Jadi selama event ini berjalan, apabila lu melakukan first deposit sebesar 100 USD atau lebih tepatnya lebih dari 100 USD dan mengkomplit 100 USD dalam trading volume, akan mendapatkan 20 USD bonus. Simple banget, deposit 100 USD atau lebih dari 100 USD ya, selama 7 hari setelah registrasi. Jadi ini untuk new users ya. Dan trade volume lebih besar dari 100 USD plus lu hold 7 hari dan bisa claim 20 USDT. As simple as that ya. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan ya. Dan memang kalau buat lo yang berencana untuk melakukan deposit dan memang pengen akumulasi juga, boleh pertimbangkan untuk menggunakan Maxi agar bisa mendapatkan bonus 20 USDT. Sekali lagi, ini limited time offer. Buat yang tertarik, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, retest 1, retest 2 sudah terjadi di MA200. Artinya kita sudah punya posisi short ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya di mana? Target TP-nya boleh pertimbangkan di 60.561 atau mau dibulatkan ke 60.600 juga boleh ya. Itu untuk posisi short di Bitcoin atau posisi futures-nya sekarang udah ada setup ya. Nah, untuk posisi spotnya buy limit pertama di 60.561 ya. Lalu di MA50 atau 20 yang sedang confluence dan buy limit ketiga di 58.455. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi short kita udah kena target TP, posisi wah asik banget ya. Posisi short kena TP, posisi long kena TP. Nah, ini literally yang kita harapkan kemarin ya. Jadi buat lo yang kemarin buka posisi short profit nih di sini ya, TP. Udah gitu, retest 1, retest 2 buka posisi long, hari ini kena TP lagi. Luar biasa ya, asik. Jadi 2,5%. Ya, 2,5 atas bawah ya. Ya kalau setiap hari bisa gini sih asik, tapi ya jangan berharap kayak gitu ya. Ini jarang-jarang terjadi begitu ya. Oke, untuk posisi spotnya buy limitnya ya sebenarnya masih sama ya. Berarti di 2.552, lalu di MA50 dan di 2.464 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan Ethereum secara spot dan futuresnya. Dan yang gue ingatkan sekali lagi ya, kita akan menjadi bullish scenario apabila terjadi pantulan di BSB. Jadi ya paling cepat kita tunggu sampai ya minggu depan begitu. Ya minggu depan berarti kalau sampai dia mantul di BSB ya sudah, main scenario kita geser menjadi bullish. Dan ini sama loh ya, dari 2022 sama. Waktu Bitcoin di daerah sini, main scenario kita masih bearish walaupun kita tetap di CA.
gitu. Jadi waktu gua dapat bottom 15.000 tuh gue bukan bilang wah 15.000 nih bottom pasti ngepump. Enggak, gue bilang ini adalah salah satu support yang harus kita pertimbangkan untuk akumulasi dulu ya. Tapi mainstream masih bearish. Ini akan jadi bullish kalau sampai sudah terjadi reclaim dan mantul. Akhirnya terjadi pantulannya lama di sini ya. Reclaim di Januari, di Maret baru terjadi pantulan begitu. Ya lagi-lagi harus bersabar. Kalau kita nggak sabar, nggak cocok kita investasi. Karena kalau kita nggak sabar dan paksa investasi, ujung-ujungnya jebol lagi ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.